Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kali ini saya ingin memberikan satu pembelajaran untuk pendalaman Alkitab kita dan juga untuk rekan-rekan yang selama ini mengikuti PA kita, baik dari gereja kita, GKT Raja Daud, ataupun yang selama ini memang mengikuti program YouTube kita, Hanya Alkitab, untuk terus belajar mengenai kisah-kisah di Alkitab dari berbagai perspektif. Ya, oleh karena itu, YouTube kita ini bertujuan untuk membuka wawasan yang lebih terbuka terhadap semua pandangan, tetapi kita tetap mengambil makna dan refleksi teologisnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema kita seperti biasa akan sedikit bersifat kontroversi. Itu menjadi ciri khas dalam pembelajaran Hanya Alkitab. Tema yang saya tampilkan sesuai yang ada di slide adalah Yesus menyelamatkan kedua penjahat di salib. Nah, ini kan suatu hal yang bersifat kontroversi. Kenapa? Yang pada umumnya selama ini kita ketahui bahwa satu orang yang berada di penyalipan yang selamat. Ya, satu orang yang berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku ketika kau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawab, "Pada hari ini juga kau bersamaku di Firdaus." Nah, tapi kali ini kita coba menggalinya dari berbagai perspektif, terutama sesuai dengan subtema yang saya catat di slide, refleksi tentang kisah penyaliban Yesus dari Injil Lukas. Nah, berarti ada yang ingin dikemukakan oleh Injil Lukas yang berbeda dengan Injil lain tentang Yesus dan kedua penjahat di sebelah salibnya. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat lebih dalam kisah ini, tapi tentu refleksinya akan kembali kepada pribadi dan doktrin kita masing-masing yang berada dalam berbagai denominasi gereja. YouTube Hanya Alkitab ingin memfasilitasi kita untuk menambah perspektif kita memahami firman Tuhan. Baik, kita mulai. Yang pertama kita ingin harus tahu, nah mungkin banyak juga yang tidak tahu, bahwa kisah ini dicatat di semua Injil. Yang artinya kisah ini benar-benar penting. Ya, kisah ini dicatat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi sesuai dengan tema kita tadi di depan, kita nanti akan mengupasnya secara mendalam dari perspektif Injil Lukas. Ya. Nah, yang pertama saya katakan mungkin banyak yang tidak tahu, khususnya jemaat awam, Matius dan Markus mencatat kisah ini dan menuliskan bahwa kedua penjahat di sebelah salib itu sama-sama mencela Yesus. Nah, ini menarik. Perhatikan di sini Matius 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi hati-hati ketika diperhadapkan pertanyaan atau kalau kita lagi sharing PA di gereja manapun atau lagi ngomong dan ditanya dengan hamba Tuhan, bagaimana kisah tentang penyaliban Yesus dan dua penjahat? Jangan langsung lata berkata, "Oh, yang satu di sebelah yang baik karena dia yang bertobat dan dia yang masuk Firdaus bersama Yesus." Itu kan nanti menurut Injil Lukas. Matius dan Markus mencatat kedua-duanya sama-sama mencela. Lihat, perhatikan Markus 15. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ya. Nah, ini menarik. Sedangkan di Injil Yohanes tidak dikatakan apa-apa. Karena Injil Yohanes lebih memusatkan kepada perhatian Yesus dengan ibunya dan juga muridnya. Yohanes 19, dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jadi sesuai gambar yang selalu beredar, memang Yesus di tengah-tengah. Dan kita tahu Pontius Pilatus memberikan satu tulisan di salib Yesus, yaitu INRI. Nah, saya yakin juga INRI ini banyak sekali jemaat awam langsung berkata, "Inilah Raja Israel." Kepanjangan INRI, "Inilah Raja Israel," gitu kan ya. Biasanya kalau jemaat awam mengetahuinya, ya bahkan pelayan Tuhan juga banyak nggak tahu itu, ya mengatakan INRI, "Inilah Raja Israel." Bukan ya, itu dari bahasa Latin yang ditetapkan oleh Pontius Pilatus untuk ditulis, Yesus Nazarenus Rex Ioderum. Nah, itu dia. Memang artinya kalau kita artikan mirip, tetapi bukan inilah Raja Israel, melainkan Yesus orang Nazaret,
raja orang Yahudi. Ya, raja Yahudi, Rex itu raja, Yesus ya, Nazarenus, Nazaret, Iodarium, Yahudi. Nah, jadi balik lagi bahwa peristiwa yang dicatat semua Injil, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi Matius dan Markus jelas mengatakan kedua-duanya. Ya, thieves, jamak bukan tunggal, penyamun, pencuri, perampok, thieves, bersama-sama dengan dia mencelanya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi jangan langsung berpikir satu penjahat itu yang baik. Tidak loh, ternyata ikut mencela juga menurut Matius, Markus. Yohanes tidak mencatat apa-apa pun perkataan tentang mereka. Nah, yang menarik secara historis penulisan Injil, yang tertua itu Markus, teman-teman. Nah, itu kita perlu tahu ya. Jadi Markus dulu, baru Matius, baru Lukas, baru Yohanes. Ya, Markus itu sekitar 65 sampai 70 Masehi penulisannya, 60 sampai 70. Matius itu 70 sampai 80 atau 75 sampai 85. Dan Lukas itu 85 Masehi sampai 90-an. Dan Yohanes itu 90 Masehi. Jadi, kalau kita melihatnya dari perspektif historis, dalam setiap penulisan Injil selalu ada latar belakang di dalam penulisan itu. Nah, kenapa hanya di Lukaslah ditampilkan percakapan itu dan terkesan yang satu penjahat itu akhirnya bertobat dan menegur satu penjahat yang menghujat Yesus. Ini ada maksud di dalam Injil Lukas dan itulah yang menjadi poinnya nanti yang akan kita hubungkan dengan tema kontroversi kita bahwa Yesus menyelamatkan kedua penjahat tersebut. Walaupun secara pendapat umum hampir semua kita ketahui, sepertinya atau kelihatannya hanya satu yang selamat karena dia percaya kepada Yesus dan dijanjikan masuk ke Firdaus. Nah, ini menarik untuk kita kupas. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu. Sedikit background-nya secara tradisi. Teman-teman bisa melihat ini di Google juga bertebaran. Penjahat yang bertobat atau yang baik itu disebut Dismas namanya ya. Walaupun Alkitab tidak mencatat namanya, ini terdapat dalam apokrif yang tidak masuk ke dalam kanon kita, dalam Injil Nikodemus dari abad keempat, yang baik Dismas, yang jahat atau menghujat namanya Gestas. Sedangkan dalam apokrif yang lain atau Injil lain yang tidak diterima dalam kanon Alkitab orang Kristen, namanya Titus yang baik, yang buruk Dumacus ya. Ini saya ambil dari Catholic Encyclopedia Arabic Gospel of the Intensi. Tapi ini tidak menjadi hal yang penting atau poin penting dalam kisah ini. Ini hanya secara tradisi bahwa banyak sejarawan ya, historikus untuk mencari nama-nama ini dan disepakati Dismas biasanya. Orang Katolik juga menyebutnya Santo Dismas ya. Dan yang pasti, keduanya adalah penjahat. Ya, ada yang menyebut perampok. Alkitab mencatatnya penyamun. Penyamun itu kan perampok sebenarnya. Dan mungkin mereka ini meresahkan banyak masyarakat. Dan mungkin kejadiannya sudah berulang-ulang. Sehingga mereka ditangkap oleh Romawi. Dan begitu banyaknya mungkin kasus mereka. Sehingga mereka terkena hukuman salib. Yang kita semua tahu, salib ini adalah hukuman yang paling berat. Ya, hukuman yang paling buruk, paling berat yang diadopsi orang Romawi dari Persia. Ya, salib ini adalah hukuman mematikan dan menurut Perjanjian Lama ini hukum yang terkutuk. Jadi Dismas atau Gestas ini kemungkinan perampok yang sangat terkenal yang sudah meresahkan masyarakat dan sebagai pemimpin yang memiliki menjajah Israel, memiliki tanah Israel, maka Romawi menangkap mereka berdua untuk diberikan hukuman terberat yaitu salib. Dan ini tidak sebanding dengan Yesus yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi diberikan hukuman yang sama, yang terberat, yaitu salib. Jadi menarik sekali, ya, salib. Nah, ini sedikit background tentang siapa kedua penjahat ini sesuai dengan tradisi gereja. Santo Dismas dianggap. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Dalam pembacaan versi Injil Lukas itu terdapat, langsung saya potong, di Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Rekan-rekan bisa mengikutinya di layar. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, ya. Seorang dari penjahat yang digantung berarti kita nggak tahu itu sebelah kiri atau sebelah kanan.
menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Nah, rekan-rekan harus tahu, sebelum ayat 39 ini, sudah banyak yang mengolok-ngolok Yesus, dimulai dari pemimpin, ayat 35. Teman-teman bisa sekaligus membuka Alkitabnya. Di ayat 35, pemimpin itu mengejek dia, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lalu dilanjutkan, ejekan ini oleh prajurit-prajurit yang di situ berkata, jika engkau Raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Itulah yang menjadi dasar mereka mengolok-olok dari tulisan Indri tadi, yang dalam bahasa Latin. Jadi, ayat 39 dilanjutkan oleh salah satu orang ya. Nah, Lukas mengatakan seorang loh. Ini tidak terdapat tadi dalam Matius dan Markus. Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Kristus itu sepadan dengan Mesias yang diolok-olok dari kata-kata pemimpin tadi. Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu juga. Jadi kita perlu tahu penjahat ini apakah betul belajar kitab suci? Ya, dari perjanjian lama, Mesias yang dinantikan orang Yahudi, dan dia mungkin juga orang Yahudi pastinya, apakah memang dia belajar kitab suci itu, atau karena mendengar olokan dari si pemimpin, ya, imam-imam ahli Taurat, ya, nama Mesias dan Kristus yang saya yakin orang Yahudi pelajari itu yang dinanti-nanti untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ayat 40, yang seorang menegur dia, katanya, wah ini jadi terkesan baik nih, padahal di Matius dan Markus kedua-duanya sama-sama mengejek. Jangan-jangan isi ejekannya sama dengan ayat 39 tadi. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Nah, kan kata kami di situ menunjuk dia dan juga salah seorang temannya yang di sebelah salib Yesus juga. Makanya Matius dan Markus setuju bahwa kedua-duanya menghujat. Gitu loh. Tetapi di Lukas beda versi. Seorang yang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Waduh, menarik loh. Di ayat 40 ada pertobatan dari seorang penjahat di sebelah salib Yesus. Kalimatnya sangat menarik ya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah. Bayangkan, dia bertobat loh. Bagaimanapun mereka ini penjahat perampok ya yang melakukan kejahatan, tapi mereka adalah orang Yahudi yang mengenal Allah dan juga Mesias. Engkau menerima hukuman yang sama. Kenapa kau masih sempat ngejek? Kau seharusnya takut kepada Allah. Lalu dilanjutkannya 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi dia tahu betul setiap orang yang melakukan kejahatan dan dosa akan mendapatkan hukuman mati. Yaitu konteksnya di sini mereka disalib. Ya, maka dibilang menerima balasan setimpal. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita perlu kritisi dan tanda tanya kalimat di ayat 41. Perhatikan kalimat terakhir tadi di ayat 41. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tahu dari mana si penjahat yang bertobat ini? Yesus tidak berbuat salah. Orang dia baru ketemu kok sama-sama disalib di sini. Emang dia mengikuti selama ini perjalanan Yesus yang 3 tahun memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Kok dia tahu tetapi orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah? Nah, nanti kita akan melihat dari mana sebenarnya penjahat yang bertobat ini tahu Yesus ini orang baik dan tidak bersalah dan tidak boleh disamakan dengan mereka yang mendapat hukuman setimpal hukuman mati di salib. Ya, jadi menarik sekali mulai dari 40-41 ini kalimat dia itu mengalami peningkatan iman. Nah, itu dia. Yang pertama dia mengingatkan sesamanya penjahat yang di sebelah salib yang menghujat Yesus. Dia mengingatkan. Yang kedua, dia tahu Yesus ini tidak bersalah. Dan yang ketiga, pengakuan iman pribadi bertobat di hadapan Yesus. Perhatikan yang 42. Lalu ia berkata, saya garis bold merah ini, nanti kita akan kupas ini yang menjadi kontroversinya ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini omongan yang eskatologis ya. Jadi betul-betul belajar teologi juga nih penjahat-penjahat. Ini eskatologis karena engkau datang sebagai raja. Ya, datang sebagai raja untuk menyelamatkan umat percaya dan akan adanya kebangkitan seperti itu ya. Dan teman-teman perhatikan dari seluruh hujatan, mulai dari hujatan pemimpin agama, imam-imam ahli Taurat,
hujatan prajurit, dan termasuk mereka berdua, dan salah satu yang bertobat ini dalam versi Lukas, Yesus itu nggak pernah ngomong. Dia tidak ada mengeluarkan balasan atau tanggapan dari semua ejekan itu atau olok-olok yang diterima dia. Tetapi dari ucapan positif si penjahat yang bertobat, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus membalasnya. Kata Yesus kepadanya di ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Teman-teman, kita tidak akan fokus kepada permasalahan eskatologis engkau datang sebagai raja dan juga bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saya sudah pernah bahas itu di bagian yang lain. Kita tidak perlu membahasnya secara dalam karena itu cukup panjang sekali lagi pembahasannya. Yang saya ingin bahas dari versi Lukas adalah bagaimana kasih Allah atau kasih Yesus terhadap kedua penjahat ini. Nah, itu yang akan ditampilkan versi Lukas. Tetapi yang pasti kita lihat di dalam narasi Injil Lukas di sini, yang lebih panjang dari Matius dan Markus, bahwa ada satu orang yang ternyata sadar dan bertobat. Dan dijanjikan Yesus bersama di Firdaus. Nah, tadi saya akan mengatakan, kita akan membahas tahu dari mana si penjahat yang bertobat, Yesus itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Kan mereka baru kenal. Kenal pun juga enggak ya sebenarnya. Karena sama-sama aja disalib di Golgota begitu ya. Nanti kita akan kupas. Ini dia. Kenapa satu penjahat itu bisa bertobat dan tahu Yesus, orang yang tidak bersalah? Sesuai konteks, kita perhatikan. Dari ayat 32, kita perlu tahu kedua penjahat sudah bersama Yesus sejak awal perjalanan atau via Dolorosa sampai ke Golgota. Jadi bukan ketemunya di Golgota, tetapi mulai perjalanan Yesus dibawa untuk disalibkan, perikop sebelumnya, ayat 26 sampai 32, mereka sudah sama-sama bersama Yesus, ya, sampai nanti ke Golgota. Sedikit, Golgota itu bukan bukit. Nah, ini menambah pengetahuan kita kalau selama ini kita salah ya. Golgota itu bukan bukit. Tidak ada Injil mencatat kata bukit. Perhatikan saja. Baca saja mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak disebutkan bukit, ya. Golgota yang terletak di luar kota Yerusalem, ya. Dan tembok Yerusalem itu lebih tinggi dari Golgota. Jadi orang-orang yang berada di situ bisa menyaksikan peristiwa penyaliban ke bawah mereka memandang. Jadi Golgota itu bukan bukit yang paling tinggi, tetapi ada bangunan di sebelah-sebelahnya yang lebih tinggi lagi, ya. Dan ini menjadi kontroversi sampai sekarang tentang kuburan Yesus, ya, Holy Sepulchre. Jadi sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan para ahli, tapi yang pasti itu bukan bukit. Kenapa menjadi bukit? Itu masuk ke dalam lagu, ya. Ya, jadi karena masuk ke dalam lagu, jadi itu kita percaya itu semua menjadi bukit, tapi sebenarnya tidak. Oke, itu sedikit intermezzo kita. Jadi mereka sudah sejak awal berjalan bersama Yesus dan kita tahu di tengah percakapan ayat 27 sampai 31, sewaktu Yesus mau menuju ke Golgota memikul salib, kita tahu di situ dia nanti bertemu dengan Simon Kirene yang juga disuruh membantu menopang salibnya. Dan ayat 27 sampai 31 perhatikan, sejumlah besar orang mengikuti dia termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Dan Yesus yang melihat itu berpaling kepada mereka, hai putri Yerusalem, jangan menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Jadi yang mau ditampilkan di sini ada percakapan. Ada yang kasihan sama Yesus. Tetapi Yesus dengan santainya menanggapi itu. Dia merasa dia tidak menerima beban penderitaan yang berat. Dan ini menjadi perhatian oleh kedua penjahat, terkhusus satu yang akan bertobat. Dia melihat, mereka ini sebagai orang yang pasif, ya, melihat Yesus ini kok santai gitu. Yesus ini kok sabar sekali orangnya, ya. Dan terutama nanti ejekan-ejekan yang mereka dengar. Yang pertama tadi sudah kita bahas dari pemimpin agama. Itu berada di ayat 35. Orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang yang menyelamatkan diri sendiri jika ialah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lalu yang kedua prajurit, ayat 36. Dan yang ketiga termasuk mereka sendiri, atau dalam versi Injil Lukas, yang jahat menghujat dia.
Jadi yang mau ditampilkan, kenapa satu penjahat yang tahu Yesus ini bukan orang jahat dan tidak bersalah? Dia melihat ketenangan Yesus, melihat kesabaran Yesus yang tidak pernah membalas caci balas maki, tidak pernah membalas makian balas makian, yang malah meladeni perempuan-perempuan yang meratapi dia dengan santainya. Tidak ada terlihat oleh satu penjahat yang bertobat Yesus ini adalah penjahat seperti dirinya dan temannya. Ya, bayangkan orang yang dikerubutin, orang banyak sewaktu menuju persaliban, tapi Yesus dengan santainya memikul penderitaan. Ingat, sewaktu salib ini Yesus sudah menerima cambukan, kan? Dia sudah begitu beratnya, makanya jatuh dan harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Jadi ini yang menarik. Dari perjalanan Via Dolorosa sampai Golgota, satu penjahat bertobat ini betul-betul melihat bagaimana tenang dan sabarnya Yesus memikul salib. Nah, itu menjadi referensi di dalam alam bawah sadar dia, melihat ini orang nggak mungkin orang jahat dan dia tidak bersalah. Terlebih setelah mendengar makian para pemimpin agama dan prajurit, termasuk teman yang sebelahnya. Yesus nggak ngomong sama sekali, nggak ada dibalasnya. Baru ketika omongan positif si penjahat bertobat, Yesus baru ngomong dan menjanjikan bersama dengan dia di Firdaus. Itulah alasan yang paling logis dan sesuai konteks. Kenapa satu penjahat ini tahu Yesus ini nggak bersalah dan yang membuat dia bertobat. Jangan buru-buru, ya kita tahu ya secara dogma, secara teologis kita akan bilang, oh penjahat yang satu bertobat karena Roh Kudus. Semua orang juga tahu itu ya, dan kalau kita semua menjawabnya dengan itu, bubar kita, nggak ada pendalaman Alkitab ya. Tapi secara konteks ya ini alasannya nih. Kenapa akhirnya dia bertobat gitu loh. Dia tahu Yesus ini orang yang baik gitu. Orang yang nggak sembarangan gitu loh. Di dalam beratnya dia memikul kayu salib. Tetapi dia dengan tenang dan sabar tidak menanggapi semua cacian makian orang-orang di sekitarnya. Nah itu dia. Belum lagi kalau kita tarik dari versi Injil lain, perkataan Yesus yang berkata, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, kasihnya ditampilkannya di tengah kesusahan dan penderitaannya dalam memikul salib. Nah ini menarik. Itulah yang membuat dia tahu. Yesus ini tidak sama dengan mereka. Dan seharusnya tidak layak untuk disalib. Baik, coba kita lanjut. Itu sebenarnya adalah rangkuman yang diberikan oleh Pendeta Sigurd Stanggang dari STFT Jakarta. Dan beliau juga memberikan kalimat penutup seperti ini. Secara sederhana, ejekan-ejekan ternyata juga tetap dapat berdampak positif. Jadi jangan balas ejekan-ejekan, karena mungkin justru berdampak positif bagi orang lain. Menarik. Ejekan-ejekan pemimpin agama dan prajurit menjadi referensi alam bawah sadar si penjahat yang bertobat bahwa Yesus tidak pernah membalas makian mereka. Ya, saya sering sekali menafsirkannya dalam khotbah, selalu berkata kepada jemaat, omongan negatif nggak perlu ditanggapin dan jangan dibalas. Itu yang dilakukan Yesus kan? Omongan yang mencaci maki dia, mau itu prajurit Romawi yang menyalibkan dia, mau itu pemimpin agama, imam ahli Taurat, satu teks pun nggak ada. Yesus membalas. Ya, kalimat ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu mereka berbuat, ya jelas kita nggak tahu itu tertuju kepada siapa ya, entah itu kepada prajurit atau imam imam besar. Tetapi untuk membalas cacian itu dia enggak. Tetapi lihat, omongan positif kita harus tanggapin. Yang mana omongan positif? Si penjahat bertobat. Ingatlah aku ketika kau datang sebagai raja. Jadi ejekan-ejekan itu bisa menjadi positif bagi orang yang melihat bahwa orang yang diejek itu dengan sabar dan tenang tidak pernah membalas. Inilah ajaran kekristenan kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus dengan kebaikan. Nah, itu menjadi refleksi teologis kita nanti. Ya, ini adalah perspektif dari tafsiran Pendeta Sigurd Sitanggang. Menarik sekali dan sangat baik. Saya rasa ini bisa menjadi tafsiran kita yang kita terima bagaimana si penjahat itu memandang Yesus dan bagaimana dia bertobat. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Sekarang saya ingin mengajak kita memandangnya dari karakteristik Injil Lukas atau teologinya Injil Lukas. Kenapa kita bisa berkata kedua penjahat diselamatkan Yesus sebenarnya? Kita balik lagi tadi ke ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, ya ini setelah menegur ya, betul ya? Jadi ayat 41-nya, si yang bertobat itu berkata kita memang seleknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan
perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat salah. Lalu masuk ayat 42. Nah, yang menarik, siapa yang ngomong ayat 42? Ya, kita umumnya berkata si penjahat bertobat melanjutkan omongannya kan. Dan salah satu pendapat yang ngomong ini justru yang menghujat pertama. Nah, ini dia. Ini salah satu perspektif dan pendapat ya dari beberapa teolog. Yang ngomong ini akhirnya bertobat karena sudah ditegur oleh temannya. Jadi begitu ditegur dia 41, maka dia langsung sadar dan dia 42. Dialah yang berkata ini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan kata Yesus kepadanya jelas. Yesus langsung menimpali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tafsiran ini bakal sulit diterima. Karena pada umumnya kita tahu ini adalah lanjutan omongan dari si penjahat yang bertobat. Dan Yesus menerima dia. Dan hampir semua kita meyakini satu diselamatkan, satu tidak. Si penjahat bertobat yang diselamatkan karena pengakuan imannya. No problem. Kita tadi sudah membahas itu di depan. Dan itu memang tafsiran umum. Nah sekarang bisa jadi ini adalah penjahat yang menghujat. Tetapi karena ditegur temannya, dijelaskan temannya, dia bertobat. Dan Yesus pun memberikan respon untuk betul-betul meyakini bahwa dia juga diselamatkan. Jadi poin yang bisa kita lihat, Yesus menyelamatkan kedua penjahat. Yesus berjanji di situ pada penjahat yang awalnya mengejek dia, menghujat dia. Dan kalau kita tadi balik, kenapa dia mengejek? Karena ikut-ikutan. Apa kata imam dan pemimpin agama di bawah yang duluan mengejek dia 35 tadi. Jadi itu sekedar hanya ikut-ikutan. Bukan memang dari hatinya dia mengejek Yesus. Enggak, ikut-ikutan. Tetapi ketika ditegur temannya, akhirnya dia sadar. Dan dia yang berkata di sini, Yesus, ingatlah akan aku. Jadi temannya gimana? Temannya udah duluan sadar, sudah bertobat gitu loh. Dari perkataan sebelumnya, mulai dari menegur sesamanya, itu adalah nilai-nilai kekristenan. Menegur sesamanya kalau kita memiliki pemahaman yang salah. Ya, dari 39 dia menghujat, 42 sudah ditegur, 41 pengakuan kita selayaknya dihukum, ya itu adalah pengakuan iman. Lalu 42 si penjahat yang menghujat tadilah akhirnya memberikan pengakuan iman. Jadi kedua-duanya diselamatkan. Kenapa? Salah satu perspektif yang bisa kita ambil yaitu karakteristik Injil Lukas di mana Yesus itu dekat sekali dengan orang berdosa. Yesus itu dekat sekali dengan orang-orang yang terpinggirkan. Yesus itu selalu berada di pihak-pihak orang yang menderita, yang dipinggirkan, dikucilkan dalam konteks zaman Yahudi pada zaman itu. Dan kita perlu melihat kisah-kisah yang tidak ada di Injil lain yang di mana Yesus betul-betul dekat sekali. Perumpamaan anak yang hilang. Ya, Lukas 15. Enggak jelas. Si bungsu yang kurang berdosa apa? Dia pergi, dia meminta harta warisan, dia menghabiskannya, dia orang yang sangat berdosa. Tapi akhirnya diterima oleh Bapa ketika dia pulang. Zakheus, pemungut cukai yang berdosa. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang paling dibenci pada zaman itu. Pekerjaan dianggap yang paling berdosa. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia pun diterima. Ada keselamatan, kata Yesus, oleh keturunan Abraham di sini. Sesungguhnya dia ini juga anak Abraham. Begitu. Bayangkan, Zakheus dikatakan keturunan Abraham itu dibenci sekali oleh orang Yahudi. Karena Zakheus sangat berdosa. Artinya, perjumpaan dengan Yesus dan peristiwa ini konteksnya di Golgota di salib, maka di situ Yesus selalu memegang erat orang-orang berdosa di situ. Keselamatannya merengkuh orang-orang berdosa di situ. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan pendapat umum mengatakan yang satu bertobat, yang satu tidak. Tetapi lihat poin terakhir saya. Tidak ada juga penjelasan dalam Injil kemana penjahat yang satu lagi. Nah hati-hati ya. Ketika kita berkata, satu yang bertobat, satu enggak selamat. Kenapa? Satu dijanjikan masuk Firdaus. Satunya enggak. Lah, yang satunya kan enggak dikasih tahu kemana. Dan enggak juga Yesus memberikan penghukuman atau penghakiman di situ. Kan enggak. Dan seluruh Injil enggak mencatat juga kemana yang satu lagi. Jadi artinya apa? Walaupun pendapat umum selalu mengatakan satu yang bertobat, tapi kita jangan buru-buru mengatakan satu itu terkutuk dan masuk neraka. Ya kan enggak gitu juga. Karena teks Alkitab nggak mendukung itu. Tidak ada penjelasan dalam Injil kemana penjahat yang satu lagi.
Ya, sekali lagi saya katakan, yang satu dijanjikan ke Firdaus kan, kita tidak membahas itu karena saya juga pernah membahas itu Firdaus itu apa maksudnya ya yang kalau kita kenal sekarang. Firdaus itu kan sebenarnya tamannya yang kita kenal dia pasti masuk surga. Lah yang satu, nah, jadi kita perlu melihat lagi perspektif-perspektif lainnya, terutama dalam karakteristik Injil Lukas, teologinya Injil Lukas, bahwa Yesus itu selalu merengkuh dan memberikan kasihnya kepada orang-orang berdosa. Tentu kedua penjahat ini berdosa. Tetapi dalam omongan ini, kita perlu meramu ulang. Apakah memang ini si penjahat yang bertobat, atau ternyata ini orang yang sudah tegur oleh temannya, dan dialah yang berkata di sini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan akhirnya Yesus pun tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kedua-duanya diberikan kasih. Bukankah itu yang menjadi lambang penebusan di kayu salib? Saya tahu bahwa salah satu teologi, doktrin memahami ya penebusan kayu salib bertemunya kasih dan keadilan Allah. Ya, satu diselamatkan, satu tidak. Satu itu domba, satu itu kambing. Satu itu gandum, satu ilalang. Satu masuk surga, satu masuk. Ya itu teologi kita pada umumnya memang. Tapi lagi-lagi kita melihat karakteristik Injil Lukas yang sangat dekat dengan orang-orang yang berdosa dipinggirkan yang tidak dianggap, dan jarang sekali ada penghakiman untuk orang-orang yang selama ini dianggap berdosa dan dikucilkan. Injil Lukas memberikan pemahaman yang sedikit berbeda. Dan didukung poin terakhir yang saya catat di sini. Tidak ada penjelasan dalam Injil kemana penjahat yang satu lagi. Ya fokusnya memang yang bertobat gitu loh. Masuk Firdaus. Itu aja. Nah, ini menarik, ini bisa menambah karakteristik kita dan bisa menampilkan kasih Allah yang melampaui segala-galanya. Nah, itu dia. Jangan terus jatuh di dalam penghakiman surga neraka. Itu terlalu terburu-buru, ya. Mau kita percaya juga nggak ada masalah, tetapi itu teologi yang harus kita pegang dan jangan menyalahkan perspektif atau pandangan yang lain. Baik, kata-kata Santo Agustinus saya kutip karena ini menarik yang mendukung tadi pemahaman kita di depan ini. Apa kata Santo Agustinus? Dalam tulisannya memandang kisah ini dia bilang gini, jangan putus asa kehilangan harapanmu. Karena salah satu pencuri itu telah diselamatkan. Apa maksud Agustinus? Jangan putus asa karena hidupmu selama ini penuh dengan dosa. Seakan-akan kau kehilangan harapan dalam hidupmu. Perhatikan, salah satu pencuri, penjahat itu telah diselamatkan. Ya. Tetapi Agustinus melanjutkan, jangan juga berasumsi bahwa salah satu pencuri itu terkutuk. Karena nggak dijelaskan dalam teks Injil. Ya, artinya Agustinus ingin memberikan kita satu statement, kalau bisa kita tafsir, nggak perlu kita sebagai orang berdosa ini mengutuki orang yang kelihatannya tidak bertobat, begitu loh. Nggak perlu. Ya. Perhatikan saja dirimu sebagai orang berdosa, jangan kehilangan harapan. Karena pencuri di detik-detik terakhir juga mengaku beriman kepada Yesus dan dia telah diselamatkan. Artinya apa? Alamilah pertobatan hidupmu hari demi hari. Tetapi jangan juga berasumsi salah satu pencuri itu terkutuk. Jangan pernah kau menghakimi teman atau orang yang kau lihat selama ini sepertinya jauh dari Tuhan, segala macam, bahwa dia terkutuk dan masuk neraka. Enggak. Kata Agustinus, enggak seperti itu. Kita memandang peristiwa penyaliban Yesus bersama dua penjahat. Ya. Peristiwa penyaliban Yesus bersama dua penjahat di sebelah kiri dan kanannya adalah peristiwa melambangkan kasih dan penebusan. Bukan soal bagaimana penentuan satu masuk surga, satu masuk neraka. Bukan soal penghakiman. Gitu. Ingat, Yesus nggak membalas omongan pencuri yang menghujat dia. Pemimpin ahli Taurat yang menghujat dia nggak membalas. Ya. Bisa aja dong dibalas dia. Oh, dasar kau orang berdosa, kau akan menerima hukumanmu di dalam siksaan api yang kekal. Bisa dong seharusnya. Enggak. Tetapi dia menanggapi omongan yang positif dan menjanjikan Firdaus. Jadi fokusnya di situ. Injil Lukas itu karakteristiknya ingin menekankan di situ. Bukan soal bagaimana kita tarik kesimpulan, waduh, satu selamat, satu enggak. Bukan itu inti yang mau ditampilkan oleh penyaliban Yesus. Ya. Kenapa? Karena kalau itu intinya, saya akan balik. Bagaimana dengan Matius dan Markus? Kedua-duanya mencela kok. Nggak ada lagi teks lanjutannya satu yang bertobat. Nggak ada.
Ya kedua-duanya masuk neraka kalau gitu. Kalau fokus kita soal dia ke Firdaus, ini ke neraka. Enggak itu. Yang ditekankan karakter Injil Lukas itu, seperti perumpamaan anak hilang dan Zekeus, adalah kasih Allah yang merengkuh orang berdosa. Itu dia intinya. Benar dong? Kalau Anda akan berkata mungkin setelah menonton slide ini, lah gimana sih? Justru penyaliban itu di situ tanda satu yang terpilih, satu yang tidak, Pak. Kenapa dua-duanya mau diselamatkan? Oke, saya terima. Nggak ada masalah. Saya balik. Gimana Anda memandang Matius dan Markus? Kedua-duanya sama mencela kok. Gimana? Dua-duanya jadi nggak selamat dong. Karena nggak ada kelanjutannya di situ bertobat. Nah, jadi ini yang saya tekankan. Pemaparan kita kali ini, karakteristik Injil Lukasnya yang selalu merengkuh orang berdosa. Nah, itu dia menariknya ya teman-teman ya. Baik, pembahasan untuk penyaliban Yesus dan maknanya sesuai Injil Lukas mungkin sampai di situ. Tetapi saya ingin menanggapi isu yang selalu dikaitkan dengan kisah ini, ya, terutama penjahat yang bertobat yang selamat itu tadi, yang dipercayai secara umum, bahwa isu selamat tanpa dibaptis itu bisa, gitu. Dan dia selalu menjadi rujukan. Bisa kok tanpa dibaptis selamat, jadi baptis itu nggak perlu-perlu amat gitu loh. Loh kenapa? Itu penjahat salib Yesus 5 menit doang bertobatnya nggak sempat dibaptis selamat kok masuk Firdaus gitu ya. Jadi semua memiliki kalimat baptisan tidak menyelamatkan. Bagi Anda yang megang ini ya no problem, pegang sajalah pemahaman seperti itu nggak ada masalah juga. Sekali lagi saya katakan, YouTube kita hanya Alkitab selalu terbuka terhadap pandangan-pandangan. Tapi yang mau saya katakan ya, ini dia jawabannya. Anda ketika ngomong itu, konteks pada peristiwa si penjahat disalib bersama Yesus, itu belum ada baptisan Kristen. Loh kita back to the context dong. Kembali kepada peristiwa itu. Belum ada baptisan Kristen. Yang ada baru baptisan Yohanes Pembaptis pada zaman itu. Baptisan pertobatan. Dan itu bukan baptisan Kristen. Ya belum ada baptisan Kristen. Mau dibaptis gimana dia? Nah itu Anda perlu tahu. Kita selalu mengkaitkannya langsung ke zaman kita sekarang. Bahwa ya harusnya dibaptis dong kalau mau selamat. Gitu kan. Lah belum ada baptisan Kristen. Belum ada formulasi dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Belum ada loh. Gimana? Hah? Dan apakah dia memang sudah dibaptis Yohanes Pembaptis? Nggak tahu kita. Jangan-jangan udah. Orang teks juga nggak menceritakan. Yang dia diceritakan profilnya hanya penyamun, perampok, penjahat kok. Tapi bisa saja sebelum dia jahat itu ternyata dia dibaptis ke Sungai Yordan sama Yohanes Pembaptis. Nggak ada yang tahu. Jadi ketika kita mengangkat ini, baptisan tidak menyelamatkan, hati-hati. Konteks pada zaman itu baptisan Kristen memang belum ada. Ya, lantas bagaimana? Sekali lagi saya katakan, kalaupun Anda mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, ya it's okay. Tapi dalam salah satu teologi tertentu, baptisan harus wajib karena itu formulasi bagian dalam penyelamatan, terutama teologi Luther ya, Lutheran. Itu wajib itu, baptisan itu. Nah, ternyata bisa didukung oleh Alkitab. Formula keselamatan percaya menerima Yesus selalu diikuti dengan baptisan, wajib hukumnya. Untuk selamat harus dibaptis. Teman-teman bisa baca ini. Ini Amanat Agung, Matius 28 ayat 19. Di kisah para rasul bertebaran itu. Ini semenjak khotbah Petrus, harus berikan dirimu untuk dibaptis. Semua bertebaran. Ini kisah Filipus bertemu sida-sida Ethiopia, langsung dibaptis setelah dia menjelaskan kitab Yesaya. Ini kisah Paulus yang akhirnya bertobat. Ya, di situ juga dia langsung dibaptis ketika dia tidak bisa melihat selama beberapa hari. Dibaptis dulu, percaya akhirnya. Dan ini kisah Petrus dengan Cornelius, dibaptis juga. Semua harus ikut formulasi baptisan. Tritunggal. Tetapi ada nggak Pak dibaptis tapi hidupnya nggak beres? Ada juga sih emang. Apa itu? Ada dua kisah yang paling menonjol. Dan itu di kisah para rasul juga, Ananias dan Safira. Saya yakin dan percaya Ananias dan Safira sudah dibaptis. Karena mereka jemaat mula-mula. Sudah dibaptis. Tapi ternyata hidupnya, ya begitu. Dihukum mati kan? Langsung dimurkai oleh Roh Kudus, mati. Jangan lagi tanya sama saya, kalau begitu mereka masuk surga atau enggak, Pak? Nanti saya jawab surga, Anda terkejut. Bisa jadi saya jawab Ananias dan Safira tak masuk surga, tapi Anda terkejut. Ananias dan Safira saya yakin sudah dibaptis kok. Ya, tapi hidup mereka jadi begitu. Nah, itu bisa menjadi pendukung baptisan mungkin tidak menyelamatkan. Satunya siapa lagi? Simon si penyihir. Itu ketika Filipus di Samaria juga kan, ikut dia dibaptis juga kok. Tetapi dia hanya ternyata ingin mengambil peristiwa rasul-rasul diliputi Roh Kudus. Dia pengen juga mendapat Roh Kudus. Wah, dimarahi Petrus dia. Kau pikir kau bisa beli dengan uangmu begitu. Ternyata setelah dibaptis Simon si penyihir ini pun nggak beres juga hidupnya. Jadi
Isu selamat tanpa dibaptis mengambil rujukan kisah penjahat yang bertobat di salib tidak cocok. Karena memang belum ada baptisan Kristen pada zaman. Baptisan Kristen muncul ketika Yesus sudah naik ke surga. Iya dong, ketika Yesus sudah naik ke surga. Makanya ada formulasi dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Ya, jadi isu ini nggak perlu lagi lah kita perdebatkan. Ya, tapi terserah lah. Tapi yang pasti ada kesempatan mudah hidup, engkau mengaku percaya kepada Yesus, dibaptislah. Karena baptisan juga menjadi pengakuan di depan publik umat gereja dan orang percaya bahwa kau sudah masuk ke dalam persekutuan orang percaya, kau sudah masuk menjadi anggota gereja tersebut. Jangan bilang percaya Yesus tapi aku nggak mau dibaptis. Alasanmu apa? Balik lagi ke alasan ini. Ya dia kan memang udah detik-detik mau mati. Emang kau mau mati? Hidup masih panjang nggak mau dibaptis gimana sih? Harus masuk ke dalam baptisan. Baik. Terakhir, refleksi teologis kita dalam kisah ini apa yang bisa kita ambil, rekan-rekan? Pertama, sudah pasti kasih Allah merengkuh manusia berdosa di kayu salib. Ya, ini adalah karya agung penebusan di kayu salib. Begitu besarnya kasih Allah. Ya, jadi kasih Allah itu melebihi segalanya, merengkuh manusia berdosa sesuai dengan karakteristik Injil Lukas. Yang kedua, jika kita mengambil dari perkataan si penjahat yang bertobat, saya nggak mau bilang itu yang mana. Pertobatan serius akan menghasilkan iman percaya kepada Yesus. Ya. Jadi pertobatan itu menjadi tema sentral dalam kita mengikut Yesus. Bertobat tidak memandang waktu, bertobat tidak memandang usia. Tetapi ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, kau pasti mengalami pertobatan serius. Itulah yang dialami Zakheus juga kan? Ada pertobatan serius. Baik pengakuan iman lewat mulut dan juga action dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam konteks mereka, peristiwa mereka, yang nggak ada actionnya, ini tidak mau mati nih. Tapi lihat Zakheus, actionnya, dia mengembalikan dan memberikan hartanya. Yang ketiga, kita memandangnya dari karakter Yesus yang sabar. Dan ini bisa kita jadikan teladan dalam penginjilan. Yesus hanya menanggapi omongan yang positif. Cacian, makian yang negatif, dia tidak pernah mau tanggapi. Artinya karakter Yesus yang tenang, yang sabar, yang penuh dengan kasih, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu menjadi teladan kita dalam penginjilan. Apa maksudnya? Penginjilan itu bukan soal kita teriak-teriak memberitakan nama Yesus, bawa Alkitab ke jalan-jalan, tetapi lewat perilakumu yang dipandang orang. Balik lagi tadi ke quote dari pendeta Sigurd Stanggang. Kau diejek, kau difitnah, kau dicaci maki, kau tetap tenang, kau tetap tersenyum, bahkan balas memberkati dia. Orang yang melihat akan bertobat juga karena melihat karakter Kristus dalam dirimu. Itulah penginjilan. Penginjilan bukan hanya lewat mulut, tetapi lewat sikap kita sehari-hari menanggapi orang-orang yang membenci kita. Itu yang tampilkan Yesus di dalam peristiwa kayu salib ini. Dan yang terakhir, keselamatan itu berbicara karena kita selalu berada dekat Yesus. Immanuel, ya, dia selalu menyertai kita. Itulah keselamatan yang kita rasakan. Bukan soal bagaimana tertuju kepada satu lokasi atau tempat. Yang kalau kita bisa ganti namanya surga atau neraka. Enggak itu. Kekristenan itu bukan soal tujuan lokasi ke surga gitu ya. Kalimat-kalimat pendeta kalau di dalam penghiburan atau kebaktian orang yang meninggal gitu ya, rumahnya sudah jadi. Itu selalu berpusat kepada lokasi atau tempat. Enggak lah. Ya, keselamatan itu kita direngkuh dalam kasih Kristus karena dia selalu menyertai kita. Udah, kedua penjahat ini betul-betul lagi dekat dengan Yesus di Golgota, di kayu salib, walaupun dalam keadaan sakit dan menderita. Tetapi itulah keselamatan yang mereka terima. Itulah keselamatan yang mereka terima karena Yesus lagi dekat dengan mereka. Immanuel. Bagi orang percaya, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau sepersekian detik pun. Nggak mungkin. Makanya ketika kita dalam penderitaan, keluh kesah, kita mungkin lagi marah kepada Yesus, meragu iman kita, kita bilang, Yesus kau kemana? Kenapa kau meninggalkan kami? Loh enggak. Dia berhenti jadi Yesus tuh. Karena Yesus itu Immanuel. Menyertai kita. Itulah pandang dalam keselamatan. Lagi-lagi kalau Anda memiliki pemikiran soal tertuju kepada lokasi atau tempat surga atau neraka, itu terserah Anda, itu pandangan Anda. Tapi saya mau katakan, seharusnya kita memandang berada dekat Yesus dalam sehari-hari, dan itu kita refleksikan dalam contoh hidup kita, maka disitulah keselamatan yang paling berharga. Engkau sudah selamat di situ. Engkau orang pilihan, sekali selamat tetap selamat, kan seperti itu. Karena Yesus selalu berada di situ.
Inilah refleksi yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat menarik ini, rekan-rekan. Lagi-lagi YouTube kita selalu menampilkan tema kontroversi, tetapi memberikan pembelajaran dari perspektif lainnya. Biarlah kasih Allah selalu merengkuh kita, orang-orang yang berdosa ini. Dan bukan menjadikan kita sebagai hakim-hakim yang menghakimi orang-orang sekitar kita yang kelihatannya jauh dari Tuhan, yang berdosa, dan kita merasa dia terkutuk. Kasih Allah di kayu salib menebus orang berdosa. Sampai ketemu lagi dalam program pembelajaran lainnya. Tetap dukung YouTube kita, Hanya Alkitab. Tonton sepenuhnya, share, dan komen, bagikan kepada banyak orang untuk mempelajari teologi dan perspektif lainnya dalam menafsir kisah-kisah dalam Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.